Chapter 136. Empat penguasa puncak menembak ke arah bunga Beast Beard, terengah-engah, bergetar dalam hati. Seolah-olah mereka baru saja melihat harta yang paling berharga di dunia. Wanita tua dari Iris Petal Peak tiba-tiba tampak seolah-olah wajahnya memiliki lebih banyak kerutan daripada sebelumnya. Tiga penguasa puncak lainnya sama-sama bersemangat saat mereka menjangkau untuk benar-benar menyentuh bunga Beast Beard. Bagi mereka, itu adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang sepenuhnya memenuhi bidang penglihatan mereka, mengaburkan segala sesuatu yang ada. Para murid di sekitarnya dipukul bisu. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu apa itu Beast Beard Seed, dan dikejutkan oleh tindakan empat penguasa puncak. Namun, beberapa murid sekte batin tahu apa yang mereka lihat. Itu terutama karena mengingat kata-kata yang baru saja diucapkan para penguasa puncak. Murid-murid itu benar-benar terguncang, hati mereka hancur oleh gelombang keheranan yang luar biasa. Bunga Beast Beard. Surga. Apakah itu benar-benar bunga benih Beast Beard? Itu benda suci yang legendaris, jarang terlihat di dunia. Aku hanya membaca tentang itu di catatan kuno. Seharusnya, mereka punah di zaman kuno. Aku tidak percaya ada satu yang duduk di sini. Suara-suara itu semakin keras. Puluhan ribu orang yang hadir segera menyadari bahwa tanaman yang tampaknya biasa, meskipun agak besar, sebenarnya adalah benda berharga yang tak terlukiskan. Semua orang berteriak-teriak tentang bunga Beast Beard, dan segera lupa bahwa mereka datang untuk menimbulkan masalah bagi Bai Xiaon. Hanya perlu beberapa saat bagi daerah itu untuk menjadi sangat berisik, sampai akhirnya, lelaki tua dari puncak Ghost Fang berbalik dan menatap tajam ke arah kerumunan. Hampir seketika, suara-suara mereda. Bai Xiaon berdiri ke samping, dagunya menempel ke udara, sangat mirip pahlawan yang kesepian. Huh, sekarang apakah kalian mengerti mengapa aku, Bai Xiaon, membutuhkan kontribusi dari begitu banyak binatang buas? Itu semua untuk bunga Beast Beardku. Jantung Bai Xiaon berdebar kencang dan bangga, tapi dia tetap memasang ekspresi kesepian di wajahnya. Pada saat yang sama, keempat penguasa puncak berdiri di sana, ekspresi mereka bolak-balik antara pesona dan frustrasi. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi, dan kemudian menggertaknya. Itu terutama berlaku pada wanita tua dari puncak Iris Petal, yang matanya benar-benar merah. Bai Xiaon, serunya, terdengar sangat marah dan penuh dengan kesedihan. Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya bunga Beast Beard ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa benda-benda ini punah? Apakah kamu tidak tahu apa yang mewakili bunga Beast Beard ini? Wanita tua itu mengoceh seolah-olah gila, hatinya secara kiasan meneteskan darah, yakin bahwa jika dialah yang datang untuk memiliki benih Beast Beard, semuanya pasti akan ada. Benar-benar berbeda. Tentu saja aku lakukan, jawab Bai Xiaon, terkejut. Dia tidak akan membuat marah seluruh Ban Utara jika dia tidak menyadari betapa berharganya itu. Pada saat kesedihan wanita tua itu, tiga penguasa puncak lainnya memandang Bai Xiaon, tatapan mereka setajam pisau. Mereka tahu betapa berharganya benih Beast Beard yang tak terlukiskan itu. Itu seperti harta yang berharga, dan dari cara mereka memandang Bai Xiaon sekarang, mereka benar-benar dan benar-benar kecewa. Aku tidak percaya kamu menanam benih yang sangat berharga di sini. Wanita tua itu mengamuk. Dan sekarang prosesnya hampir selesai. Ini akan segera melahirkan binatang buas. Kakak kamu, Bai Xiaon, sudah jelas bahwa tindakanmu menyebabkan semua binatang buas di sekte menjadi gila. Tapi apa gunanya itu? Semua binatang itu memiliki garis keturunan ordo rendah. Tidakkah kamu sadar bahwa kita bisa menggunakan Beast Beard Seed dengan Monster Rias pertetuasan untuk melahirkan binatang buas lain dengan garis keturunan urutan ketiga? Tapi sekarang, sudah terlambat. Terlambat, terlambat. Bai Xiaon berkedip beberapa kali dan kemudian berdeham. Monster Rias pertetuasan juga berkontribusi. Kamu, tunggu, apa? Wanita tua itu akan melanjutkan omelannya, tetapi sebaliknya, rahangnya jatuh. Tiga pemimpin puncak lainnya memiliki reaksi yang sama ketika mereka melihat ke kerumunan untuk menemukan tetuasan melihat kembali pada mereka dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia datang, bukan karena dia melihat ada ketidaknormalan pada binatang perangnya, tetapi karena masalah dengan binatang para murid. Hanya pada saat inilah dia tiba-tiba mendengar bahwa monster laut Jaspernya sendiri telah datang untuk berkontribusi. Setelah ragu-ragu sejenak, amarah wanita tua itu kembali. Bahkan monster laut Jasper milik tetuasan akan menjadi pemborosan dari Beast Beard Seed. Ambil buah langit biru tetua Chen. Itu hanya memiliki garis keturunan urutan ketiga, tetapi mungkin bisa berubah menjadi naga suatu hari. Selain itu, buah langit yang cerah itu adalah satu-satunya yang bisa. Sebelum dia bisa selesai, Bai Xiaon dengan hati-hati memotong. Buah langit biru juga datang untuk berkontribusi. Mata wanita tua itu membelalak. Di tengah kerumunan,
Ketua Chen megap-megap dan memandang ke bawah ke arah tas binatang buas ini. Pada saat itu, seekor ular biru menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah bunga Beast Beard, yang tampaknya mabuk dengan hasrat. Boa langit biru Tetua Chen masih kuat dan muda. Jikata penguasa puncak dari Ghost Fang Peak, suaranya gemetar karena marah. Kita bisa membiarkannya bahkan tanpa Beast Beard Seed. Bai Xiaon, binatang yaksha aku sendiri sangat cocok untuk Beast Beard Seed. Kalau saja kamu, Puncak Lord Tu, binatang yaksha kamu, juga datang untuk berkontribusi. Puncak Lord Tu bukan satu-satunya yang terkesiap. Semua murid di sekitarnya sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar. Para penguasa puncak lainnya akan mengatakan lebih banyak, ketika Bai Xiaon mundur beberapa langkah dan kemudian dengan hati-hati berkata, semua binatang buas kamu datang untuk berkontribusi." Empat penguasa puncak merasa seolah-olah mereka disambar petir. Bagaimana mungkin mereka benar-benar tidak menyadari bahwa binatang perang mereka sendiri diam-diam datang ke sini. Bersamaan dengan itu, para murid sekitarnya dibiarkan terengah-engah ke titik di mana mereka tidak bisa diam lagi. Surga, berapa banyak binatang buas yang datang untuk berkontribusi? Bai Xiaon ini, dia bahkan tidak membiarkan para penguasa puncak menjadi gila. Bagaimana gila? Ketika teriakan kerumunan semakin keras, Bai Xiaon mulai merasa gugup dan mundur sedikit lebih, menjaga matanya pada empat penguasa puncak sepanjang waktu. Setelah beberapa saat berlalu, wanita tua dari puncak iris petal mengintensifkan tatapannya. "Yah, sepertinya aku meremehkanmu, Bai Xiaon. Kamu bahkan berhasil menyelinap semua binatang pertempuran penguasa puncak di sini. Kalau begitu, mengapa kamu berhenti di sana? Mengapa kamu tidak membawa Phoenix 7 warna dari Iris Petal Peak? Binatang perang kita memiliki garis keturunan urutan ketiga, tetapi Phoenix 7 warna adalah urutan keempat. Garis keturunan urutan keempat pasti tidak akan sia-sia." Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia memperhatikan ekspresi hati-hati di wajah Bai Xiaon, dan jantungnya berdebar kencang. Kamu tidak. Phoenix berwarna 7 juga datang untuk berkontribusi. Jikata Bai Xiaon, terdengar agak bersalah. Bagaimana dengan gagak bermata 3 dari Archway Peak? Juga berkontribusi, jikata Bai Xiaon, menguatkan dirinya sendiri. Ditambah kadal dari Sunset Peak, dan hantu gunung dari Ghost Fang Peak. Mereka semua datang untuk berkontribusi. Mata para penguasa puncak melebar, dan mereka tersentak tak percaya. Beberapa saat kemudian, mereka menghasilkan slip batu giok, dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk berkomunikasi dengan penjaga binatang buas. Beberapa saat kemudian, informasi itu dikonfirmasi, meskipun penjaga binatang buas tidak berani menyebutkan naga tinta Heavenhorn. Setelah itu, para penguasa puncak menatap Bai Xiaon dengan mata lebar, tanpa benar-benar tidak percaya. Murid-murid Ban Utara di sekitarnya juga tersentak kaget. Bei Hanlai menggigil, lebih yakin dari sebelumnya seberapa kuat Bai Xiaon. Pikiran Susong berputar, dia sangat menyadari betapa menakutkannya empat penjaga binatang roh itu, dan tidak bisa membayangkan bagaimana Bai Xiaon bisa meyakinkan mereka untuk memberikan kontribusi. Wanita tua dari Iris Petal Peak itu merasa seperti orang gila. Dia mulai dengan niat mengajar Bai Xiaon pelajaran, tetapi semakin dia berbicara, semakin dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bai Xiaon tahu betapa berharganya benih Beast Beard, dan bahkan berhasil mendapatkan binatang buas paling kuat di tepi utara untuk berkontribusi. Bahkan jika dia mencoba melakukan hal seperti itu, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Namun, mengingat ada begitu banyak murid yang menonton, semuanya benar-benar terdiam karena penjelasan Bai Xiaon, kemarahan wanita tua itu tumbuh. Menjentikan lengan bajunya, dia berkata, masih sia-sia. Bai Xiaon, apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu telah memberikan Beast Beard Seed kepada salah satu tetua utama, bahkan para patriar akan terkejut. Mereka bisa mengeluarkan dekret Dharma untuk mengatur penjaga binatang suci sekte itu, naga tinta Heavenhorn, untuk menggunakan benih itu untuk melahirkan generasi baru. Sekarang itu pasti tidak akan sia-sia. Itu. Awalnya, dia mulai semakin marah, tetapi akhirnya menyadari bahwa Bai Xiaon tampaknya mencoba untuk memotong, dan berhenti berbicara. Jantung wanita tua itu mulai berdebar. Dia bukan satu-satunya. Ekspresi wajah Bai Xiaon menyebabkan tiga penguasa puncak lainnya menghela napas dalam-dalam. Bai Xiaon mengerjap beberapa kali, dan kemudian dengan diam-diam berkata, ya, kurasa kita tidak perlu repot dengan para patriar untuk mendapatkan dekret Dharma. Naga tinta senior Heavenhorn datang lebih dari 3 hari yang lalu. Dia lebih dari senang untuk membantu, dan bahkan berkontribusi lebih dari 50 kali. Seluruh area senyap seperti kematian. Keempat penguasa puncak tercengang, demikian pula para tetua dan para murid. Semua orang menatap Bai Xiaon, hati mereka berdebar kencang karena bisa mengguncang langit dan menjatuhkan bumi. Pada saat itulah bunga Beast Beard tiba-tiba mulai layu, dan satu demi satu, kelopak bunga mulai jatuh.
Esensi kekuatan kehidupan yang kuat muncul di dalam bunga, yang tumbuh semakin kuat saat ini. Tidak butuh waktu lama sebelum para penguasa puncak, para tetua, dan para murid biasa semuanya memperhatikan bunga dengan penuh perhatian. Penjaga binatang roh dari 4 puncak gunung semuanya gemetar, seolah-olah mereka bisa merasakan keturunan mereka sendiri, dan tak terhitung binatang perang biasa semuanya gemetar dengan sensasi yang sama. Jauh di dalam jurang Beast kuno, naga tinta Heavenhorn membuka matanya dan melihat ke Beast Conservatory dengan ekspresi antisipasi yang tajam. Bai Xiaon berdiri ke samping dengan gugup, bertanya-tanya bagaimana keadaan akan berubah. Para penguasa puncak berada di dekatnya, bernapas dengan celana compang-camping. Perlahan, bunga Beast Beard terus layu, dan aura kekuatan kehidupan tumbuh lebih kuat, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak dari dalam. Pada titik ini, pusaran muncul di atas, perlahan berputar-putar, hampir seolah-olah ada mata di atas di langit, memandang ke bawah pada pemandangan yang bermain di bawah. Chapter 137. Pada titik ini, hampir semua orang di tepi utara memperhatikan dengan cermat peristiwa yang terjadi di Beast Conservatory. Banyak mata dari Gunung Daoset juga menonton. Itu, ya. Bahkan ketika ekspresi terkejut terdengar, tiba-tiba, pusaran di atas berubah merah, menyebabkan seluruh langit menjadi merah. Jeritan mengerikan yang mengalir kemudian muncul dari dalam Beast Beard Flower yang layu. Bersamaan dengan itu, aura yang kuat tiba-tiba mulai menurun. Jika proses itu selesai, itu akan menunjukkan bahwa apapun yang ada di dalam bunga itu telah mati. Itu akan berakhir sebelum waktunya, bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk dilahirkan. Bai Xiaon mulai bergetar, dan 4 penguasa puncak semua heran. Ia memiliki garis keturunan yang heterogen. Pikirannya kesulitan menjaga tubuhnya tetap utuh. Sialan. Aku tahu ini akan terjadi. Binatang buas itu tidak akan pernah melihat cahaya hari. Bahkan ketika 4 penguasa puncak mengungkapkan keterkejutan mereka, Bai Xiaon gemetar dan menatap bunga Beast Beard. Dia bisa merasakan bahwa kehidupan di dalamnya ingin muncul, tetapi itu tidak bisa. Itu sekarang melayang di ambang kematian, dan bahkan memancarkan aura kematian yang kuat. Tiba-tiba, sosok buram muncul di udara di atas bunga Beast Beard. Tidak mungkin melihatnya dengan jelas, tetapi dia tampak seperti orang tua berjubah putih. Dia berdiri di sana dengan tenang, sama sekali tanpa aura apapun. Basis kultivasinya benar-benar tidak dapat dibaca. Semua orang terguncang secara mental. Banyak murid yang hadir belum pernah melihat orang tua ini sebelumnya, tetapi para penguasa puncak telah, dan mereka benar-benar tercengang. Mata mereka melebar, dan mereka berlutut untuk bersujud. Patriark generasi ketiga. Ketika para murid mendengar itu, pikiran mereka berputar, dan mereka juga jatuh dan bersujud. Bai Xiaon agak linglung, dan bahkan tidak memperhatikan pendatang baru. Perhatiannya benar-benar terfokus pada kehidupan di dalam Beast Beard Flower yang layu. Jantungnya bergetar, air mata mengalir di matanya. Pria tua berjubah putih itu memandangi bunga itu, dan kemudian tangan kanannya melintas dengan gerakan mantra ketika dia mengirim kekuatan kehidupan yang mengalir ke dalam. Namun, sesaat kemudian, aura kematian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sambil menggumamkan sesuatu yang tak terdengar, pria tua berjubah putih itu berbalik untuk melihat ke arah jurang binatang kuno. Di sana, naga tinta Heavenhorn membuka mulutnya, dan setetes darah emas terbang keluar, menyebabkan naga semakin menua. Pada saat yang sama, Heavenhorn menatap bunga Beast Beard dengan antisipasi cemas. Setetes darah keemasan melesat di udara seperti seberkas cahaya keemasan, sampai ke bunga Beast Beard. Pria tua berjubah putih itu menghela nafas. Mata bersinar terang, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan, menyebabkan awan di langit bergejolak dan membentuk bersama menjadi simbol magis, yang bergabung dengan setetes darah emas saat memasuki bunga Beast Beard. Dengan garis keturunan yang heterogen, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, kata pria tua itu. Ini akan mempertahankannya paling lama 9 hari. Apakah itu hidup atau tidak dan berhasil berjuang keluar dari bunga Beast Beard tergantung pada kemauan binatang itu sendiri. Sayang sekali. Bagaimanapun, akan terlihat bahwa itu adalah makhluk roh dengan garis keturunan urutan kelima. Bahkan orang tua ini tidak bisa sepenuhnya menentang langit dan mengubah nasib. Nasib binatang buas itu sepenuhnya bergantung pada kekayaannya sendiri. Dia melirik Bai Xiaon, tatapan kasihan di matanya, lalu mengayunkan lengan bajunya dan menghilang menjadi motif cahaya yang berkilauan. Setelah dia pergi, keempat penguasa puncak perlahan-lahan bangkit. Setelah menatap dengan hormat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang, mereka berbalik untuk melihat Bai Xiaon, yang masih berdiri di sana dengan kosong di sebelah bunga Beast Beard. Mereka semua tampak agak terganggu. Siapapun yang telah bekerja sekeras Bai Xiaon, hanya untuk menemukan bahwa binatang pertempuran mungkin tidak dilahirkan, akan kesal. Itu terutama benar mengingat betapa langka Beast Beard Sets di dunia budidaya. 4 penguasa puncak menghela nafas. Kemarahan mereka terhadap Bai Xiaon telah menghilang,
dan mereka perlahan mulai membuat jalan mereka ke kejauhan. Murid-murid Ban Utara juga tidak dapat menimbulkan masalah bagi Bai Xiaon mengingat pergantian kejadian yang tiba-tiba. Meskipun banyak dari mereka masih marah, mereka hanya berbalik dan diam-diam pergi. Segera, malam telah tiba, dan Bai Xiaon adalah satu-satunya orang yang tersisa di Beast Conservatory. Dia berdiri di sana menatap kosong pada bunga Beast Bird layu, dan sosok kecil berjuang di dalam. Makhluk itu tampaknya bertempur dalam pertempuran epik untuk hidupnya. Air mata mulai bergulir di pipi Bai Xiaon saat dia perlahan melangkah maju dan duduk di sebelah bunga Beast Bird, lalu mengulurkan tangan untuk meletakkan tangannya di permukaannya. Kesedihan yang dia rasakan jelas terlihat di wajahnya. Dia hanya tidak bisa membuat dirinya menerima bahwa ini sedang terjadi. Pada saat ini, dia tidak merasakan keinginan untuk melihat binatang pertempuran pamungkas. Dia hanya ingin bentuk kehidupan kecil di dalam bunga untuk hidup, bahkan jika itu tidak kuat sama sekali. Dia telah memberi kehidupan pada makhluk ini, dan gagasan untuk menyaksikannya mati sama menyakitkannya dengan menusuk pedang ke dalam hatinya. Lebih buruk lagi adalah tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berada di tingkat ke-10 Ki kondensasi, namun tidak berdaya. Perasaan itu membuatnya merasa mati lemas dan tak berdaya. Malam tiba. Ketidakberdayaan menyaksikan kehidupan makhluk itu membuat Bai Xiaon gemetar ketakutan. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke kehidupan di desa, ketika orang tuanya sakit dan sakit. Mereka telah menggenggamnya dan mengatakan kepadanya, untuk terus hidup. 3 kata itu akan ada selamanya dalam benak Bai Xiaon. Terus hidup, katanya lembut, air mata berkilau di pipinya. Kamu harus tetap hidup. Jangan mati, Bruiser. Dia dengan lembut menggosok tempat bunga itu di mana tubuh makhluk kecil itu sedikit menonjol keluar. Ketika dia menyebutnya dengan nama, makhluk mungil itu sepertinya mengenali auranya, dan bergerak sedikit. Tetap bertahan. Kamu bahkan belum melihat dunia. Aku bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat kamu. Aku ingin mengajak kamu melihat segala sesuatu di dunia kultivasi. Tetap bertahan di sini. Kata-kata lembut yang diucapkan Bai Xiaon dipenuhi dengan tekad. Dia terus berbicara sepanjang malam, terus menggosok tonjolan yang merupakan makhluk kecil itu. Dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa, tinggal di sisi makhluk itu, mendorongnya, berdoa. Fajar menyingsing. Kemudian tengah hari, dan sore hari. Akhirnya, bulan bersinar di atas. Hari pertama berlalu, dan perjuangan makhluk kecil di bunga Beast Bird semakin lemah. Namun, itu belum menyerah. Garis keturunannya yang heterogen membuatnya sulit menjaga tubuhnya agar tidak hancur berkeping-keping, tetapi berusaha keras. Bai Xiaon lupa tentang yang lainnya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah makhluk kecil di bunga Beast Bird. Dia berbisik padanya, membelai itu dengan lembut, dan menuangkan hati dan jiwanya untuk mendorongnya. Dia tidak pernah berhenti berbicara, dan bahkan mulai mengirim kekuatan spiritualnya sendiri ke dalam bunga. Dia tidak yakin apakah itu akan ada gunanya, tetapi dia tetap mencoba. Perlahan-lahan, hari kedua datang dan pergi. Lalu hari ketiga, dan keempat. Bai Xiaon tidak pernah beristirahat. Matanya segera benar-benar memerah, dan kekuatan spiritualnya sudah lama mulai mengering. Setiap kali sedikit kekuatan spiritual dibangun di dalam dirinya, dia akan mengirimkannya ke bunga Beast Bird. Kekuatan spiritual itu dipenuhi dengan berkat-berkatnya, kesedihannya, dan dengan kenyamanan. Dia tidak pernah berhenti berbicara, tidak pernah berhenti menawarkan dorongan. Kapanpun makhluk kecil itu mulai berjuang, dan mulai merintih kesakitan, suara menenangkan Bai Xiaon akan membuatnya tenang. Namun, terlepas dari semua itu, Bai Xiaon sangat terpukul ketika menemukan bahwa aura makhluk kecil itu semakin lemah dan semakin lemah, sementara aura kematian semakin kuat. Bruiser, gumamnya, kamu tahu, ketika aku masih muda, ketika ayah dan ibu aku masih ada, aku tidak takut mati. Faktanya, aku bahkan tidak benar-benar tahu apa itu kematian. Setelah kamu merasa lebih baik, aku akan membawamu untuk melihat Paman Li. Dia memperlakukan aku dengan sangat baik, seperti seorang ayah. Dia mulai bercerita tentang dirinya, tentang masa lalunya, tentang kehidupan di desa, dan hal-hal tentang sekte itu. Menjelang malam hari keempat, roh penjaga binatang dari 4 gunung, dan bahkan Heavenhorn jauh di dalam jurang, semua menghela napas dan berpaling dari Bai Xiaon dan bunga Beast Bird. Namun, dalam kegelapan malam itu, ada seekor anjing hitam besar yang muncul di luar stasiun penjaga kehormatan. Itu berjalan ke halaman belakang dan duduk di sebelah Bai Xiaon. Ekspresi salah satu kesedihan, itu melihat kehidupan kecil di dalam Beast Conservatory, lalu meraih dan menjilat bunga. 1 hari berlalu. Pada malam hari-hari kelima, Bai Xiaon kelelahan. Baginya, 5 hari terakhir telah membuatnya merasa lelah seolah-olah dia telah meramu obat tanpa henti selama 5 bulan. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerah. Dia terus menawarkan kenyamanan dan dorongan. Dia tidak pernah berhenti berbicara.
Sayangnya, makhluk kecil itu hanya terus melemah. Jauh di malam hari kelima, tiba-tiba ia berjuang keras untuk beberapa saat, lalu mulai bergerak-gerak. Setelah beberapa saat, itu berhenti bergerak, dan aura kematian menyebar untuk sepenuhnya menutupi Bai Xiaon dan anjing hitam. Bai Xiaon meletakkan tangannya ke tempat di mana makhluk kecil itu keluar dari bunga. Air mata mengalir di wajahnya. Dia berteriak, hidup. Kamu harus hidup. Ketika klan Luochen berusaha mengejar aku, 10 orang mencoba membunuh aku, tetapi aku terus hidup. Mereka mencoba membunuhku, jadi aku membunuh mereka. Aku bahkan mematahkan lengan aku sendiri untuk kesempatan tetap hidup. Kamu harus melakukan hal yang sama. Hidup. Terus hidup. Bahkan ketika dia berteriak, dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalam bunga. Sesaat kemudian, makhluk kecil tak bergerak itu bergetar, dan mulai berjuang lagi. Seiring berlalunya waktu, perjuangan semakin kuat, seolah keinginannya untuk hidup semakin kuat karena dorongan Bai Xiaon. Bai Xiaon menghapus air mata dari wajahnya dan berteriak, jika kamu ingin hidup, kamu harus berjuang untuk itu. Kendalikan tubuh kamu. Keluar dari bunga itu. Makhluk kecil itu mulai berjuang lebih keras, mengeluarkan suara rengekan kecil seperti itu. Setiap kali berjuang, rasanya sakit, dan dibiarkan gemetar. Namun, itu tidak menyerah. Seolah-olah kekuatan yang kuat mendukungnya, kekuatan yang terus tumbuh lebih kuat, sesuatu yang melebihi keinginannya hanya untuk hidup. Kekuatan itu adalah hal terpenting dalam hidupnya. Kamu adalah binatang pertempuran pamungkas. Kami akan menjadi mitra seumur hidup. Aku membuatmu, aku membesarkanmu, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Pada titik ini, suara Bai Xiaon serak karena teriakan, dan dia hampir tampak sudah gila. Selama 5 hari terakhir, ia telah menawarkan semangat kepada makhluk kecil ini, dan akhirnya, ia berhenti merintih. Sebaliknya, itu mengaum sedikit. Meskipun suaranya lemah, itu masih meraung. Secara bersamaan, kekuatan hidupnya yang memudar tiba-tiba terbakar sepanas api. Itu meledak dengan anggun, dan di atas, awan mulai bergolak dan bergolak. Seolah-olah kemauan makhluk kecil itu memungkinkannya untuk akhirnya berjuang untuk hidupnya lagi. Fluktuasi yang muncul menarik perhatian orang lain di tepi utara. Banyak murid yang terkejut, dan 4 penguasa puncak yang terkejut mulai bergegas ke arah konservatorium binatang. Itu sama dengan para murid biasa. Menghadapi kerlap-kerlip, mereka berlari menuju Beast Conservatory ketika kekuatan kehidupan di Beast Beard Flower mulai melonjak dengan kekuatan. Adapun awan menutupi di atas, itu tumbuh lebih tebal saat ini. Penjaga binatang roh, Heavenhorn, dan bahkan banyak mata dari Gunung Daoseet sedang menonton. Bahkan lelaki tua berjubah putih itu tetap memandang, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. Hari kelima berlalu, dan hari keenam tiba. Pada titik ini, raungan makhluk di bunga Beast Beard telah mencapai tingkat yang mengejutkan, yang menggetarkan bumi. Energi yang mengalir keluar dari bunga menyebabkan Bai Xiaon yang kelelahan terhuyung mundur sampai dia bersandar di dinding halaman. Bahkan anjing hitam besar itu didorong mundur. Suara gemuruh bisa terdengar saat sisi Beast Beard Flower robek terbuka oleh cakar tajam yang tampaknya mampu merobek bahkan udara itu sendiri. Api menyala di sekitar cakarnya, dan siapapun yang bisa melihatnya benar-benar terkejut. Kemudian, cakar merobek bunga lebih terbuka, dan akhirnya, seekor binatang kecil muncul. Dia tampak seperti kuda, anjing, kadal, buaya, dan naga. Kepalanya memiliki tanduk panjang, dan punggungnya memiliki rambut putih menjuntai ke bawah. Tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan ia memiliki gigi yang tajam. Saat ini, matanya tertutup rapat. Itu. Lelaki tua berjubah putih di udara memandang dengan sinar yang aneh di matanya, hatinya bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk kecil yang suka berkelahi itu benar-benar akan berhasil tetap hidup. Dari tampilan itu, makhluk itu memiliki potensi tak terbatas, dan bahkan kesempatan untuk meningkatkan urutan keturunannya. Jauh di jurang Beast kuno, naga tinta Heavenhorn tiba-tiba membuka matanya, dan 4 penjaga binatang roh bergetar. Semua binatang perang di tepi utara bergetar. Semua orang yang melihat terengah-engah. Siapapun yang memiliki pandangan bisa melihat secara sekilas bahwa binatang kecil ini jauh melebihi biasanya. Keempat penguasa puncak semua terengah-engah, dan mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Itu bisa mengeluarkan teknik sihir sejak lahir, dan cakarnya memancarkan api. Itu berarti, ia memiliki garis keturunan urutan ke-6. Surga. Makhluk roh dengan garis keturunan urutan ke-6 sebenarnya telah muncul di Spirit Stream Sect. Itu adalah penjaga binatang suci masa depan di tepi utara. Hahaha. Ban utara akhirnya menghasilkan makhluk roh yang melampaui naga tinta Heavenhorn. Garis keturunan urutan ke-6. Orang-orang tanpa sadar bergegas maju untuk melihat lebih dekat, menghalangi pandangan Bai Xiaon, karena dia masih bersandar di dinding. Dia tidak peduli.
Dia hanya senang Bruiser berhasil melewati cobaannya. Dia terkekeh. Selama kamu masih hidup. Mata binatang kecil itu tiba-tiba terbuka, dan dia memelototi. Itu mata yang menawan, penuh dengan kecerdasan, serta api hitam yang berkedip-kedip. Jelas, makhluk itu sedang mencari sesuatu. Tindakan pertama yang diambil setelah membuka matanya sangat penting, dan meskipun tidak ada murid yang mengerti, pria tua berjubah putih itu secara mental terguncang. Mencari. Karena kerumunan itu, binatang kecil itu tampaknya tidak dapat menemukan apa yang ia cari, dan mulai merasa cemas. Tampaknya marah, dia mulai mengeluarkan raungan kecil. Itu pada saat itu, Bai Xiaon mendorong dirinya dari dinding. Lelah, tetapi gembira dan bahagia, dia menyisir kerumunan menuju binatang kecil itu. Bruiser, panggilnya pelan. Seketika, binatang kecil itu menggigil, dan kemudian mengalihkan matanya yang berkilauan ke tempat Bai Xiaon mendorong melalui kerumunan. Tatapan binatang kecil itu melembut, dan sinar kegembiraan bisa terlihat di sana, seolah-olah dia sedang melihat kerabat terdekatnya. Dia telah menemukan apa yang dia cari. Tampaknya, tekad yang menopang perjuangan terakhirnya untuk keluar dari bunga Beast Beard telah lahir dari keinginan untuk membuka matanya dan menatap orang yang telah menghiburnya dengan hangat, yang telah menenangkannya selama perjuangannya yang sulit. Sudah cukup. Emosi seperti itu, kemauan keras seperti itu, melebihi keinginan untuk hidup. Pada saat ini, jelas bagi Bruiser, satu-satunya hal yang penting di dunia baru yang aneh ini adalah Bai Xiaon. Tidak peduli berapa banyak orang di antara mereka, yang harus dilakukan Bai Xiaon adalah berbicara, dan semua orang lain akan menghilang. Bagi Bruiser, Bai Xiaon adalah segalanya. Chapter 138. Di udara, pria tua berjubah putih itu menghela nafas. Dia tahu bahwa makhluk ini tidak akan pernah menerima guru lain, tidak seumur hidupnya. Bahkan jika seseorang mencoba memaksanya untuk melakukannya, ketergantungannya pada Bai Xiaon adalah bagian dari darahnya, dan akan selalu menjadi penghalang yang kuat. Di dunia ini, itu hanya akan memiliki satu tuan, untuk selamanya. Bai Xiaon. Bahkan jika Bai Xiaon binasa suatu hari, binatang itu tidak akan pernah melupakannya. Tidak ada sihir ikatan di tempat kerja, mereka berdua memiliki hubungan yang mendalam yang melampaui ikatan semacam itu. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap mendalam ke Bai Xiaon, merenung pada dirinya sendiri bahwa ia pantas memiliki hubungan seperti itu. Dia telah menciptakan binatang perang ini, dan selama periode paling berbahaya dalam hidupnya, telah tinggal di sisinya, terus-menerus mendorongnya. Mungkin satu-satunya hal yang bisa benar-benar menggerakkan makhluk bertarung garis keturunan urutan ke-6 untuk menerima seseorang adalah jenis ketulusan hati yang dimiliki anak ini. Dia tidak memiliki skema apapun, hanya keinginan kuat agar makhluk itu terus hidup. Aku harap bahwa anak ini dapat tetap berhati murni seperti ini selama sisa hidupnya. Mudah-mudahan tidak ada kejadian tak terduga yang mengubah hatinya bertahun-tahun kemudian. Pria itu berbalik untuk pergi, tampak agak murung ketika dia memikirkan kembali betapa murni dan tidak berpengalamannya dia ketika dia mengambil langkah pertama ke dunia kultivasi. Akhirnya, orang banyak mulai pergi. Para murid perempuan enggan untuk pergi, mata binatang kecil yang lebar dan menawan itu benar-benar menawan. Namun, binatang buas itu tidak melirik sedikit pun untuk para murid perempuan. Para penguasa puncak memandang dengan iri pada binatang kecil yang baru lahir itu, dan kemudian dengan enggan pergi. Segera, konservatorium Beast menjadi sunyi. Bai Xiaon ditinggalkan sendirian dengan binatang yang baru lahir dan anjing hitam besar, yang juga telah didorong ke samping oleh kerumunan sebelumnya. Bai Xiaon menyeringai dari telinga ke telinga saat dia membelai kepala makhluk kecil itu. Itu memiliki tubuh kuda, kepala naga, sisik reptil hitam, kaki terenggiling dari cakar, dan bahkan lebih mengejutkan, giginya memancarkan cahaya 7 warna. Adapun tanduk soliternya, itu tampak seperti naga tinta Heavenhorn, panjang dan tajam. Jika kamu melihat dari dekat, kamu dapat menemukan hal-hal yang mirip dengan hewan lain. Tampaknya, semuanya berakhir persis seperti yang diinginkan Bai Xiaon. Bagian-bagian terbaik dari binatang-binatang perang yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk bersama-sama, menjadi makhluk hidup yang benar-benar unik dan tidak pernah terdengar. Mulai sekarang, kamu adalah binatang pertempuran Bai Xiaon. Jangan khawatir, aku akan membawa kamu kemana-mana di dunia kultivasi. Sambil tertawa, ia membelai kepala Bruiser, yang berbaring di sebelahnya, menatapnya dengan mata lebar dan menawan. Anjing hitam itu bergegas juga. Selalu ada penjagaannya, dan tidak akan pernah melupakan kebenciannya terhadap Bai Xiaon, tetapi dengan Bruiser di sini, ekspresinya protektif sekaligus menakutkan pada saat yang sama. Bruiser memandang anjing itu dengan rasa ingin tahu, dan setelah beberapa saat, tampaknya menerimanya. Waktu berlalu. Selama bulan berikutnya, Bai Xiaon sering membawa Bruiser keluar dari Beast Conservatory berjalan-jalan di sekitar tepi utara. Dia akan memimpin jalan,
dan Bruiser akan mengikuti, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu di sekelilingnya. Anjing hitam akan berjalan di belakang secara rahasia, mengawasi Bruiser dengan protektif. Ketika murid-murid yang lewat melihat Bai Xiaon, dan kemudian Bruiser, ekspresi mereka adalah ekspresi keheranan, kecemburuan, dan emosi campuran lainnya. Banyak dari murid-murid perempuan segera terbawa oleh penampilan Bruiser yang menawan. Bruiser sedikit gugup pada awalnya, dan menempel sangat erat pada Bai Xiaon, yang berjalan bersama dengan tangan tergenggam dengan bangga di belakang punggungnya. Bruiser kecilku dicintai oleh semua orang, pikirnya. Dia mendapatkan itu dariku. Setelah berdehem, dia membawa Bruiser ke banyak tempat ramai di tepi utara. Mata begitu banyak murid kepadanya menyebabkan hatinya membengkak dengan kebanggaan dan kebahagiaan. Sambil mengangkat dagunya, dia membawa Bruiser ke sana-sini, sampai dia terbiasa dengan seluruh tepi utara. Perlahan-lahan, ketakutan dan kegugupan Bruiser memudar, dan ia mulai bermain-main dengan bahagia ketika mereka pergi berjalan-jalan. Namun, ia mencoba untuk menjaga dagunya tersangkut di udara, tampaknya meniru Bai Xiaon. Bahkan sorot matanya tampak angkuh dan sombong. Dia hampir tanpa pamer, seolah-olah dia tidak takut pada apapun di dunia selama Bai Xiaon ada di sana. Pemandangan itu membuat murid-murid yang lewat cukup terkejut. Segera, menjadi jelas bahwa Bruiser memiliki kepribadian yang aneh. Ketika dia menyadari orang-orang menatapnya, dan jika dia dalam suasana hati yang baik, dia hanya akan mulai mondar-mandir kesal. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan mencopot giginya dan mengeluarkan raungan sengit. Selama bulan yang berlalu, Bruiser tumbuh relatif lambat. Namun, dalam hal kecepatan, kekuatan, dan kekuatan gigitannya, setiap kali dia memiliki kesempatan untuk memamerkannya, orang-orang benar-benar terkejut. Sebenarnya, kecepatannya setara dengan anjing hitam, dan dia cukup kuat untuk menjatuhkan terenggiling sepanjang 30 meter dari Beast Conservatory beberapa meter ke belakang. Dalam hal kecerdasan, dia sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Dia sekarang secerdas manusia remaja, dan dalam banyak hal, bahkan lebih pintar dari itu. Yang membuat Bai Xiaon senang, Bruiser mahir mengendalikan api. Selanjutnya, nyala api yang berasal dari kakinya tumbuh lebih kuat, terutama ketika dia bergerak cepat. Nyala api saat ini hitam, seperti api neraka. Karena sifatnya yang fantastis, dan penampilannya yang menawan serta mata yang lebar, bahkan para tetua dan penguasa puncak sangat menyukai Bruiser. Mereka sering mengirim hadiah obat-obatan roh dan makanan yang cocok untuk binatang buas. Namun, seiring dengan bertambahnya usia Bruiser, Bai Xiaon menemukan sesuatu yang sangat aneh. Ada keanehan eksentrik pada kepribadiannya. Saat ini, Susong berdiri di jalan di depan Bai Xiaon, memandang Bruiser, yang meraung padanya, semua sisik di tubuhnya berdiri di ujung, api hitam melonjak di bawah kakinya. Susong kaget. Yang dia lakukan hanyalah memandangi Bruiser, yang hampir seketika kehilangan emosinya dan sepertinya akan menggigitnya. Bai Xiaon, katanya, kesal, binatang perangmu adalah. Tapi kemudian dia berpikir tentang seberapa banyak tetua dan penguasa puncak menyayangi Bruiser, dan dia mundur beberapa langkah. Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, Gongsun Waner muncul, datang dari arah lain. Bruiser, yang baru saja memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memandang Gongsun Waner, dan matanya berkilauan. Terlihat lebih menawan dari sebelumnya, dia dengan bersemangat bergegas ke arahnya. Dia mulai mengikuti di sampingnya saat dia berjalan, mengetuk lemah dan mengibas-ngibaskan ekornya seperti anjing. Ketika dia menyapu kakinya, dia tersenyum, lalu berlutut dan memeluknya. Mata Bruiser bersinar terang ketika dia mengubur dirinya di dada Gongsun Wan dan menggeliat-geliat bolak-balik. Gongsun Wan tertawa, dan dari ekspresi di wajah kecil Bruiser, dia jelas menikmati dirinya sendiri. Mata Susong melebar, dan Bai Xiaon tertawa masam. Selama setengah bulan terakhir ini, dia telah memperhatikan bahwa Bruiser akan selalu memberikan taringnya pada para murid laki-laki, tampaknya siap untuk menggigit mereka tanpa ragu-ragu jika mereka menyentuhnya. Namun, ketika menyangkut para murid perempuan, ia akan selalu bertindak sangat menawan dan tidak sabar untuk dipeluk. Bai Xiaon tidak yakin mengapa ini terjadi, dan hanya bisa menghubungkannya dengan garis keturunan Bruiser. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa entah bagaimana ia mewarisi hobi ini. Perilaku ini hanya terus meningkat, ke titik di mana itu agak tidak masuk akal. Bruiser akan memperlakukan murid laki-laki dan perempuan sama sekali berbeda. Murid-murid laki-laki tidak dapat berkata-kata, dan banyak dari mereka bahkan mulai iri pada Bruiser. Adapun murid perempuan, dia sudah bergesekan dengan lebih dari setengah dari mereka. Jika hanya itu yang ada dalam masalah ini, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi segera, Bai Xiaon pergi ke meditasi terpencil untuk menerobos ke lingkaran besar tingkat ke-10 Qi kondensasi. Selama waktu itu, hobi Bruiser berubah. Anjing hitam sering membawanya ke tempat-tempat di tepi utara di mana para murid perempuan akan mandi, dan mereka akan melihat secara diam-diam. Anjing hitam itu hanya menganggapnya agak menarik,
Tetapi Bruiser dengan cepat menjadi kecanduan. Akhirnya, ia menjadi terbiasa dengan rutinitas mandi para murid perempuan, dan akan dengan bersemangat keluar dari Beast Conservatory di pagi hari, dan tidak akan kembali sampai langit gelap. Sulit untuk mengatakan berapa banyak murid perempuan yang bisa dilihatnya mandi selama sehari penuh. Tentu saja, Bai Xiaon fokus pada meditasinya yang terpencil, dan kemajuan basis kultivasinya, jadi dia tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Sebulan lagi berlalu, dan kebiasaan Bruiser berubah lagi. Selain ditahan dalam pelukan erat para murid perempuan, dan diam-diam mengawasi mereka mandi, ia mengembangkan rasa baru. Ketika menyaksikan para murid perempuan mandi, dia diam-diam akan mengambil bra mereka, dan kemudian menyembunyikan mereka di lokasi yang aman. Akhirnya, para murid perempuan menyadari bahwa banyak bra mereka hilang, dan itu mencapai titik di mana mereka semua hampir pernah mengalami hal seperti itu. Tentu saja, Bruiser sangat cepat, dan anjing hitam itu juga ada di sana untuk berjaga-jaga. Karena itu, selama bulan aktivitas mencuri bra, tidak ada satupun petunjuk yang tertinggal. Mengingat betapa lucunya Bruiser, tidak ada seorang murid wanita pun yang mencurigainya. Seorang maniak seks telah muncul di tepi utara. Dia berspesialisasi dalam mencuri bra para murid perempuan. Sialan. Ini benar-benar iblis seks. Junior Sister Sun sudah kehilangan 10 bra. Aku sudah melakukan beberapa penyelidikan, dan menurut perhitungan aku, beberapa ribu bra telah hilang. Orang ini benar-benar memiliki rasa yang unik. Dia tidak menghancurkan mereka, dia mengumpulkan mereka. Temukan dia. Kami pasti harus menemukannya. Situasi dengan bra yang hilang semakin buruk. Akhirnya, para murid perempuan bergabung dalam kemarahan mereka, dan mulai menjelajahi seluruh tepi utara untuk mencari petunjuk. Mereka bahkan mendapat bantuan dari tupai pertempuran salah satu tetua dari Archway Peak, yang mahir melakukan pencarian. Seluruh tepian utara berada di bawah pengawasan ketat, dan bahkan banyak murid laki-laki bergabung dalam upaya tersebut, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka mencari keempat puncak gunung, serta banyak lokasi lainnya. Akhirnya, seseorang menyarankan pergi ke Beast Conservatory. Tak lama, gerombolan murid sedang menuju ke arah itu. Sementara itu, Bai Xiaon berada di stasiun penjaga kehormatan, sepenuhnya fokus pada meditasinya, menikmati perasaan indah dari basis kultivasinya yang meningkat. Chapter 139. Pada sekitar waktu inilah keriuhan suara naik di luar stasiun penjaga kehormatan. Bingung, Bai Xiaon mendorong membuka pintu, dan melihat sejumlah murid Ban Utara berkumpul di luar formasi mantra. Dia beringsut mundur, wajahnya berkedip ketika dia mencoba mencari tahu apa yang mungkin telah dia lakukan untuk menyebabkan sesuatu seperti ini. Namun, bahkan setelah lama berpikir, dia tidak tahu apa yang mungkin membuat Ban Utara menjadi keributan. Meskipun tidak yakin apa yang sedang terjadi, dia mulai gugup, dan segera memanggil, apa yang kamu lakukan?" Seketika, para murid mengunci pandangan mereka padanya yang berdiri di sana di sisi lain dari formasi mantra. "Sekte Paman Bai, tolong buka formasi mantra agar kita bisa masuk dan melakukan pencarian. Kami tidak hanya mencari di sini, kami mencari di mana-mana di tepi utara." Selama sebulan terakhir, banyak murid perempuan yang kehilangan bra mereka. Seorang maniak seks bebas. Jika kamu tidak bersalah, maka tidak ada alasan untuk tidak membuka formasi mantra dan biarkan kami melakukan pencarian. HMPH. Bahkan jika mereka disembunyikan di dalam tas berisi, kami memiliki cara kami untuk menemukannya. Bai Xiaon menghela nafas, dan segera merasa jauh lebih baik. Bahkan, dia bahkan mulai sedikit marah. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia menatap murid-murid Bank Utara. Untuk sekali ini, dia tahu itu ada di sisi kanan, dan tidak mungkin dia menyerah begitu saja terhadap tuntutan mereka. Melihat keluar dengan amarah yang benar, dia berkata, berhenti membuat keributan seperti itu. Aku seorang murid prestise, saudara junior dari pemimpin sekte, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu pasti kamu. Di semua tepi utara, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan hal seperti ini. Betul. Bai Xiaon adalah yang paling mencurigakan. Dia sudah diam-diam mengambil binatang pertempuran murid lain untuk sumbangan. Itu adalah contoh sempurna untuk menunjukkan betapa terampilnya dia. Bra para junior dan tetua semuanya dicuri tanpa ada yang mendeteksi satu hal pun. Melihat kerumunan yang berteriak, Bai Xiaon tertawa dingin dan kemudian melambaikan lengan bajunya, membuka formasi mantra. Baiklah kalau begitu. Kamu dapat masuk dan melakukan pencarian kamu. Ketika kamu datang dengan tangan kosong dalam beberapa saat, aku akan sangat penasaran untuk melihat bagaimana kamu akan memberikan kompensasi kepada aku untuk sandiwara kecil ini. Bai Xiaon merasa sangat tenang, dan benar-benar di sebelah kanan. Keyakinannya yang murni dan teguh membuat banyak orang di antara mereka meragukan kecurigaan mereka. Lagi pula, mereka sama sekali tidak punya bukti untuk mendukung klaim mereka. Kemudian, Bai Xiaon tiba-tiba membuka formasi mantra.
Pada awalnya mereka hanya berdiri di sana bertukar pandang canggung, tetapi kemudian para murid perempuan yang beranya dicuri mengertakkan gigi mereka dan melangkah masuk. Pertama, mereka menggenggam tangan ke arah Bai Xiaon, lalu mulai mencari-cari. Salah satu murid perempuan bahkan membeli tupai merah dari tas pemeliharaan binatang. Begitu tupai itu muncul, ia mengeluarkan jeritan bernada tinggi dan mulai bergerak. Semua orang di kerumunan terkejut. Selama beberapa hari terakhir mencari bera yang hilang, mereka mengandalkan tupai khusus ini untuk membantu mereka. Itu memiliki indera penciuman yang sangat akut, dan akan dapat mendeteksi bahkan sedikit pun bau dari targetnya, bahkan jika itu ada di dalam tas berisi. Beberapa saat yang lalu, banyak orang di antara kerumunan telah goyah dalam tekad mereka, tetapi sekarang mata mereka membelalak, dan mereka bergegas ke daerah yang dilindungi oleh formasi mantra. Bai Xiaon memandang kosong, benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Dia juga mengikuti dengan kerumunan, sampai tupai mencapai salah satu kamar samping di stasiun penjaga kehormatan. Ketika pintu didorong terbuka, suara berdesis dapat didengar sebagai riambra berwarna cerah dari semua jenis tumpah, ribuan dari mereka. Bai Xiaon, apakah kamu masih akan mencoba meyakinkan kami bahwa kamu tidak melakukannya? Jadi, ternyata kamu yang melakukannya. Bai Xiaon, kamu benar-benar tidak tahu malu. Adapun para murid laki-laki di kerumunan, kemarahan mereka membakar sangat panas. Bai Xiaon tersentak, dan langsung mulai menggigil. Mustahil, ia pekiknya. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan para murid perempuan jatuh ke atasnya, dan itu sepertinya mengandung pembunuhan berdarah. Kulit kepala Bai Xiaon mati rasa, dan dia segera mencoba memberikan penjelasan. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak tahu itu ada di sana. Sambil menelan ludah, dia mulai mundur, merasa lebih banyak dirugikan daripada sebelumnya. Dia benar-benar tidak yakin bagaimana menjelaskan situasinya. Para murid perempuan memelototinya dengan marah, dan beberapa dari mereka bahkan mulai melakukan gerakan mantra, seolah-olah mereka akan menyerang dia tepat di tempat. Sial, apa yang terjadi? Dia berpikir, merasa seperti dia menjadi marah. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya baru-baru ini dalam meditasi terpencil, sepenuhnya berfokus pada kultivasi. Dia bahkan tidak meninggalkan stasiun penjaga kehormatan, juga tidak membuka pintu ke ruang samping. Pada saat itulah dia melihat keluar dan melihat Bruiser berlari, memegang bra merah di antara giginya, tampak mabuk. Namun, sebelum dia mencapai formasi mantra, Bruiser tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ketika dia melihat gerombolan yang telah terbentuk, dia dengan cepat menjatuhkan bra merah itu. Pada saat yang sama, mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat ke arahnya. Adapun Bai Xiaon, dia langsung merasakan sakit kepala datang. Setelah semua, tidak ada murid lain yang bisa masuk dan keluar dari formasi mantra sementara Bai Xiaon sedang dalam meditasi terpencil. Bahkan anjing hitam besar tidak bisa melakukan itu. Satu-satunya yang bisa dengan bebas masuk atau keluar dari formasi mantra adalah Bruiser. Bruiser mulai gemetar, bukan karena takut akan kemarahan murid-murid lain, tetapi karena dia takut membuat Bai Xiaon marah. Bruiser tampak hampir menangis ketika dia bersujud di tanah dan mulai merintih. Ekspresi aneh muncul di wajah para murid di kerumunan. Adapun para murid perempuan, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Di dalam dan di luar stasiun penjaga kehormatan, semuanya benar-benar sunyi. Setelah waktu yang lama berlalu, salah seorang murid perempuan bergumam, Bruiser tidak akan melakukan hal seperti ini. Dia sangat imut. Pasti ada seseorang yang membuatnya. Segera, orang-orang mulai menggemakan kata-katanya. Ya, Bruiser terlalu menawan dan murni. Seseorang pasti telah memantrainya dan memaksanya untuk melakukannya. Itu Bai Xiaon. Dia Master Bruiser. Tidak butuh waktu lama sebelum hampir semua murid perempuan diyakinkan dan memandang Bai Xiaon dengan marah. Meskipun beberapa orang tahu yang sebenarnya, Bruiser biasanya sangat imut, dan saat ini terlihat sangat ketakutan bahwa ia telah memenangkan hati semua yang hadir. Namun, situasinya terlalu aneh, jadi para murid itu tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih menyebabkan masalah lebih lanjut, para murid memelototi Bai Xiaon, lalu pergi. Segera, hal-hal menjadi tenang lagi, dan Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam dan menatap ke langit, tampak seperti dia akan menangis. Mempertimbangkan pandangan kosong di matanya, Bruiser tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia diam-diam menyelinap ke Bai Xiaon dan mulai menggosok kakinya. Bai Xiaon menghela nafas dan berlutut untuk menepuk kepalanya. Bruiser, kamu biasanya sangat pintar. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh kali ini? Kamu, kamu, kamu dapat mencuri bra jika kamu mau, tetapi kamu tidak dapat mengacaukan aku dalam prosesnya. Aku menciptakanmu. Aku agak suka ayahmu. Kamu pasti tidak bisa mengacaukan ayah kamu. Oke, ingat, jangan mengacaukan orang-orang yang dekat denganmu. Sedangkan untuk semua bra itu, menyembunyikannya di ruangan itu tidak akan berhasil.
Kamu tidak dapat menyembunyikan hal-hal seperti itu di rumah kamu sendiri. Bruiser konyol. Kamu harus sedikit lebih pintar. Pikirkan terlebih dahulu, dan pastikan kamu tidak ketahuan. Bruiser menundukkan kepalanya dan sedikit merintih, menyadari kesalahannya. Melihatnya bertindak sedemikian rupa melembutkan hati Bai Xiaon, dan dia memutuskan untuk tidak menegurnya lebih jauh. Dengan itu, ia kembali ke pos jaga kehormatan, sedikit ke bawah, tetapi hanya fokus pada meditasi dan kultivasi. Di luar di halaman, Bruiser berbaring di sana merintih sebentar. Tapi kemudian, tatapan tajam muncul di matanya saat dia melotot ke arah para murid Bank Utara. Ketika malam sudah gelap, dia merangkak berdiri dan kemudian menghilang, menuju ke tepi utara. Pagi berikutnya, ketika sinar fajar pertama baru mulai menyebar, jeritan sengsara terdengar dari salah satu tempat tinggal para murid. Sialan! Siapa itu? Siapa yang mencuri pil bis spiritku? Aku mengalami kesulitan mendapatkan pil itu. Aku akan memberikannya pada monster perangku untuk meningkatkan levelnya. Begitu tangisan terdengar, lebih banyak suara serupa terdengar. Ag! Myriad Spirit Grass. Aku sudah menanamnya selama 5 tahun, dan sekarang yang tersisa hanyalah akarnya. Hilang. Semua hilang. Seseorang memakannya. Seorang pencuri. Ini tidak bisa dipercaya. Semua makanan binatang perang di gua abadi aku hilang. Itu adalah makanan bernilai 3 tahun. Surga. Baru kemarin aku akhirnya mendapatkan tulang binatang urutan ketiga dari Tetuali. Aku akan mengambil kekuatan garis keturunan darinya, tapi sekarang sudah tidak ada. Lewat. Tangisan serupa bisa terdengar di sekte luar dan dalam. Pada akhirnya, beberapa ratus orang menangis karena marah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah laki-laki, dan mereka semua telah pergi ke kantor penjaga kehormatan sehari sebelumnya. Ketika mereka berteriak kesakitan dan amarah, mereka tiba-tiba melihat Bruiser berlari bersama dengan tulang berwarna darah di mulutnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Jeritan sengit muncul dari seorang murid. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah padam saat ia menangis, tampak gila. Tidak, aku meminjam tulang binatang garis keturunan urutan ketiga dari tetua. Ag, jangan memakannya. Kruns-kruns. Sambil memegang kepalanya dengan bangga, Bruiser kabur karena tidak ada murid yang bisa menangkap. Melaju kencang ke kejauhan, dia terus mengunyah tulang sampai habis. Murid dengan rambut acak-acakan mulai pingsan karena memikirkan kemarahan Tetuali ketika dia tidak mengembalikan tulang itu. Dengan geraman amarah, dia menembak setelah Bruiser. Dia bukan satu-satunya. Ratusan murid yang marah mulai mengejar Bruiser, namun tidak satupun dari mereka yang cukup cepat. Mereka hanya bisa menonton dengan mata lebar ketika dia melaju ke puncak iris petal. Bahkan ketika orang banyak mengejarnya, dengusan dingin tiba-tiba bergema seperti guntur. Penguasa puncak iris petal peak, wanita tua itu, muncul. Dengan dingin menatap ratusan murid, dia berkata, perilaku yang mengejutkan. Lihat kalian semua, menakuti Bruiser kecil yang malang setengah mati. Menurut aku, kalian perlu sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan untuk mengisi waktu kamu. Para murid menggigil dan menggenggam tangan untuk memberi salam. Sedangkan untuk Bruiser, dia meringkuk di belakang wanita tua itu, tampak sangat menawan dengan matanya yang lebar saat dia menggosok kakinya. Para murid mengamuk dalam hati, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan satu hal pun. Kebencian mereka terhadap Bruiser terus meningkat ke ketinggian baru. Jadi bagaimana kalau dia makan beberapa hal di sana-sini? Lanjut wanita tua itu. Masalah besar. Apapun yang dia makan, aku akan menggantinya. Sekarang keluarlah dari sini dan berhentilah mengintimidasi Bruiser. Setelah memberi para murid tatapan terakhir, wanita tua itu memandang dengan ramah pada Bruiser dan mengelus kepalanya. Bruiser merespons dengan terlihat lebih menawan dari biasanya. Dia bahkan menjilat tangannya seperti anak anjing. Para murid hanya bisa mengertakkan gigi dalam kemarahan mereka. Dalam benak mereka, mereka tidak menggertak Bruiser, dia menindas mereka. Namun, mengingat bahwa seorang penguasa puncak berpihak padanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan melepaskan pikiran yang menyebabkan masalah. Tentu saja, kemarahan mereka dengan cepat ditransplantasikan ke Bai Xiaon. Itu semua kesalahan Bai Xiaon. Dia adalah orang yang menciptakan binatang buas yang keji ini. Monster perang ini menjijikan. Baik. Curi bra. Curi makanan kita. Murid perempuan itu sama dengan para tetua dan penguasa puncak. Mereka merusak benda itu sampai mati. Di tengah meditasinya, Bai Xiaon tiba-tiba bersin. Membuka matanya, dia melihat sekeliling sejenak sebelum kembali ke latihan pernapasannya. Adapun basis budidayanya,
Itu beringsut semakin dekat ke lingkaran besar tingkat ke-10 Ki kondensasi. Chapter 140. Sebulan lagi berlalu, dan perilaku Bruiser terus memburuk. Murid laki-laki yang telah memprovokasi Bai Xiaon di masa lalu semua menjadi gila. Namun, benar-benar tidak mampu melakukan apapun tentang situasi ini. Itu sekitar waktu bahwa basis kultivasi Bai Xiaon akhirnya memasuki lingkaran besar tingkat ke-10 Ki kondensasi. Rupanya, dia telah mencapai penghalang yang akan sangat sulit dilewati. Satu-satunya yang tersisa adalah yayasan pembentukan. Pikirnya, mengambil napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan antisipasi. Pendirian yayasan dibagi menjadi beberapa jenis, Mortal String, Ear String, dan Heaven String yang legendaris, yang semuanya menambahkan jumlah umur panjang yang berbeda, masing-masing secara spesifik, masing-masing 100 tahun, 200 tahun, dan 500 tahun. Bai Xiaon bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan mencapai pendirian yayasan Heaven String, mengingat hampir tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Dalam seluruh 10.000 tahun sejarah sekte Stream Roh, hanya segelintir orang yang pernah mencapai pendirian yayasan Heaven String, dan hanya melakukannya dengan secara acak memperoleh energi surgawi. Secara umum, kebanyakan orang mencapai Mortal String yang membutuhkan pil pendirian yayasan. Pendirian Ear String Foundation membutuhkan energi Ear String. Tentu saja, bahkan pendirian Ear String Foundation dibagi menjadi kuat dan lemah. Itu semua tergantung pada saat mencapai yayasan pendirian, dan berapa banyak tide flows terjadi dalam lautan spiritual seseorang. Paling tidak akan ada satu, dan paling banyak, 9. Dan kemudian ada kekuatan tubuh ke dagingku. Aku sudah bisa menghubungi belenggu pertama. Apakah aku membuat terobosan dengan kulit emas abadi aku, atau menggunakan kekuatan kitab suci pembentuk naga mamut, aku harus bisa menembus belenggu itu. Jika aku menerobos dengan kedua metode itu, siapa yang tahu seberapa kuatnya aku? Dari apa yang diingat Bai Xiaon, pil yayasan pembentukan dapat dibeli dengan poin-poin jasa dari sekte tersebut. Mereka datang dengan harga yang lumayan, tetapi mengingat seberapa banyak dia menabung, dia bisa membelinya jika dia mau. Tapi dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Setelah semua, pembentukan Yayasan Mortal String, juga dikenal sebagai Mortal Dao, hanya menambahkan 100 tahun panjang umur. Setelah beberapa pemikiran lagi, Bai Xiaon menghasilkan slip giok transmisi dan kemudian mengirim pesan kepada Li Qinghou meminta beberapa informasi lebih lanjut tentang energi Air String. Tidak butuh waktu lama sebelum slip giok menyala dengan cahaya lembut saat Li Qinghou mengembalikan pesannya. Bai Xiaon segera mengirim beberapa kekuatan spiritual ke slip batu giok, di mana suara Li Qinghou mulai bergema di benaknya. Aku awalnya berencana untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum memberitahu kamu ini. Tetapi dalam 3 bulan, 150 orang dari tepi utara dan 100 orang dari tepi selatan, semuanya murid sekte dalam di tingkat ke-10 Ki kondensasi, akan berkumpul di aula besar di Gunung Daoset. Alasannya adalah bahwa ketiga landasan pendirian Tanah Suci akan dibuka. Sedangkan untuk kamu akan pergi ke Valen Sword Abyss, di mana kamu akan bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan energi Airtring, dan kemudian menggunakannya untuk mencapai pendirian Yayasan Airtring. Jika kamu berhasil, kamu akan memperoleh umur panjang tambahan 200 tahun. Itu akan menjadi langkah besar bagi kamu ketika kamu mengejar impian kamu untuk hidup selamanya. Getaran mengalir di Bai Xiaon saat dia melihat slip batu giok, terengah-engah. Pendirian Yayasan Airtring dapat menambah 200 tahun umur panjang. Matanya berkilau ingin sekali, tapi kemudian dia ragu-ragu. Bersaing dengan orang lain pasti akan melibatkan pertarungan sengit. Tapi itu 200 tahun yang kita bicarakan. Dia terus berjuang dengan masalah ini, obsesinya untuk bisa hidup selamanya menyebabkan matanya menjadi merah dengan cepat. Bai Xiaon bukan satu-satunya yang terpilih untuk diberi pemberitahuan terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi. Begitu cepat, berita tentang 3 landasan pendirian Tanah Suci dibuka tersebar di seluruh Ban Utara dan Selatan. 3 landasan pendirian landasan suci adalah Jurang Pedang Jatuh, Alam Saku Neraka Lone, dan Hollow Roh Primordial. Sekali per siklus 60 tahun, mereka akan secara bersamaan dibuka, dan saat itu sudah dekat. Tentu saja, sekte Stream Roh bukanlah satu-satunya sekte yang memenuhi syarat untuk mengirim orang ke 3 tanah suci. Keempat sekte terkuat di dunia budidaya di Lower Reaches Timur akan mengirim murid. Sekte Stream Roh hanyalah salah satu dari 4 sekte utama itu. The Fallen Sword Abyss dianggap yang terbaik dari 3 tanah suci, dengan Lone Hell Pocket Realm dan Primordial Spirit Hollow menjadi yang kedua. Alasan untuk tanah suci yang diberi peringkat dengan cara itu adalah bahwa, menurut legenda, Fallen Sword Abyss mengandung sehelai energi surgawi. Legenda-legenda ini telah ada sejak lama, tetapi pada semua kesempatan di mana Fallen Sword Abyss dibuka, tidak pernah sekalipun ada orang yang mendapatkan energi surgawi. Persaingan untuk energi Airtring akan menjadi pertarungan yang berlumuran darah di mana hanya yang terkuat yang selamat. Diskusi tentang 3 yayasan pendirian Tanah Suci menyebar jauh dan luas di tepi utara dan selatan. Semua murid sekte batin di tingkat ke-10 Ki kondensasi membicarakannya dengan penuh kegembiraan. Pasti akan ada pembantaian berdarah di sana.
Dari orang-orang yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk pendirian Earthring Foundation, beberapa meninggal. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa untuk pertama kalinya, keempat sekte semua akan secara resmi bersaing satu sama lain. Jumlah orang dari sekte tertentu yang berhasil mencapai pendirian Yayasan Earthring akan mempengaruhi berapa banyak orang yang dikirim pada waktu berikutnya. Ah, ini tidak adil. Perbedaan antara Mortal String dan Earthring sangat besar. Pendirian Earthring Foundation benar-benar dapat menghancurkan Mortal String. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Tentu saja, ada beberapa yang menjadi gugup karena cerita tentang pertempuran sengit dan berdarah yang terjadi di dalam. Beberapa dari mereka lebih suka keamanan dari yayasan-yayasan Mortal Dao selama ratusan tahun tambahan umur panjang, dan kemuliaan bisa menghancurkan orang-orang di bawah mereka. 3 bulan kemudian saat fajar, bunyi lonceng yang serius dapat didengar di Gunung Daoset. 7 penguasa puncak gunung melayang di udara dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka, masing-masing diikuti oleh puluhan murid. Di tempat lain di sekte itu, para murid memandang ke atas untuk menyaksikan orang-orang terbang di udara menuju Gunung Daoset. Semua orang itu sangat terkenal sehingga para murid lainnya dapat mengidentifikasi mereka dengan nama. Dari Ban Utara datang Bei Han Lai, Susong, Gong Sun Waner, Bei Han Feng, Gong Sun Yun, dan di posisi terdepan, dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar-putar, Ghost Fang. Pemandangan serupa bisa terlihat di tepi selatan, ketika para murid Green Crest Peak, Fragrant Cloud Peak, dan Violet Cauldron Peak semua tampak bersemangat ke udara. Su Baochai ada di antara mereka, dengan penuh semangat memegang sebuah buku catatan untuk merekam semua yang terjadi. Shangguan Tianyo jelas lebih kuat dari sebelumnya. Dia tampak seperti pedang yang terhunus, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan saat dia terbang. Yao Xinqi dikelilingi oleh cahaya biru yang berputar-putar dan kekuatan hidup yang kuat. Ada juga Lu Tianlei, yang seperti petir yang bisa membelah langit. Selain mereka adalah murid-murid sekte batin lama lainnya, yang semuanya mengenakan ekspresi serius saat mereka mengikuti 3 penguasa puncak tepi selatan. Para tetua dari kedua bank, serta para murid yang memenuhi syarat, semuanya membahas masalah ini. Tepi utara mendapat 150 orang dan tepi selatan mendapat 100. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka akan naik ke puncak dalam pertempuran dengan 3 sekte lainnya, dan akhirnya mencapai pendirian Yayasan Earthring. Tentu saja, beberapa dari mereka tidak akan pernah kembali. Jalan kultivasi direndam dengan darah, dan diperintah oleh hukum rimba. Aku mendengar salah satu anggota senior klan aku mengatakan bahwa setiap kali 3 landasan pendirian tanah suci dibuka, selalu ada darah dan pembantaian. Bagi sebagian orang, poin utamanya adalah tidak mencapai yayasan pendirian, yang membunuh anggota 3 sekte lainnya. Ini seperti perang antara 4 sekte besar yang terjadi setiap 60 tahun sekali. Tapi mengapa kita hanya mengirim terpilih kita untuk dibunuh? Aku tahu bahwa energi Earthring tidak dapat disimpan dan digunakan nanti, tetapi pembentukan Yayasan Mortal Dao jauh lebih aman. Mungkin lebih lemah, tapi setidaknya tidak akan ada begitu banyak kematian. HMPH. Jika kamu memiliki satu generasi yang dipenuhi dengan yang lemah, maka semua orang setelah mereka juga akan menjadi lemah. Jika itu terjadi, spirit stream sekte pasti akan dihilangkan cepat atau lambat. Tidak ada dari 4 sekte besar yang akan menghindari pertempuran, tidak selama mereka memiliki satu murid yang mereka pikir dapat mencapai pendirian Yayasan Earthring. Jika satu generasi murid lemah, maka kekuatan sekte di daerah itu akan melemah, dan kekuatan luar akan menjadi ancaman besar. Itu akan menyebabkan sakit kepala besar. Contoh sempurna adalah Pil Stream Sect. Dahulu, mereka menghindari pertempuran 3 kali berturut-turut. Tapi kemudian kecakapan pertempuran mereka secara keseluruhan menurun. Setelah itu, Panglima Perang yang kuat bangkit di wilayah sekte dan mulai membangun wilayah kekuasaan kecil mereka sendiri. Sekte Stream Roh kami bahkan berhasil menduduki sekitar 20% dari wilayah mereka sebelumnya. Tangan mereka dipaksa, dan setelah bergabung dengan pertempuran lagi, mereka berhasil mendapatkan beberapa murid pendiri Yayasan Earthring. Tentu saja, banyak murid lain mati dalam proses itu, tetapi setidaknya mereka bisa mengembalikan keadaan ke status quo. Segera, para murid dari kedua ban mendarat di luar aula besar di Gunung Daoseet, dipimpin oleh penguasa puncak masing-masing. Setiap orang memiliki ekspresi sangat serius di wajah mereka. Semua murid menyadari bahwa tujuan mereka berikutnya adalah satu yang diisi dengan kesempatan dan pertumpahan darah. Mereka saling memandang, saling mengukur. Segera, semua orang terkejut menemukan bahwa satu orang tertentu hilang. Bai Xiaon tidak akan datang. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. 7 penguasa puncak berdiri di sana dengan penuh pertimbangan, memandang ke arah konservasi binatang di tepi utara. Ekspresi Li Qinghou sama seperti sebelumnya. Dia yakin dalam analisisnya tentang Bai Xiaon, dan yakin bahwa meskipun dia nakal, dan takut mati, obsesinya untuk hidup selamanya akan menang pada akhirnya. Di bis konservatori, Bai Xiaon duduk di sana mendengarkan lonceng berbunyi. Setelah berpikir lama, dia mengertakkan gigi dan bangkit.
Selama 3 bulan terakhir, ia sepenuhnya fokus pada kultivasi. Dia telah menghabiskan sejumlah besar poin jasa untuk mendapatkan lebih dari 1.000 jimat kertas, meninggalkannya bersenjatakan gigi. Dia juga telah bekerja keras untuk mencapai terobosan dengan unding silver skin-nya. Sayangnya, meskipun dia membuat beberapa kemajuan, dia tidak pernah mencapai terobosan. Tasnya penuh, dan dia siap untuk pergi. Dia menolak untuk mengizinkan Bruiser ikut, karena dia belum siap untuk acara seperti itu. Melangkah ke pedang gagak emas, dia menembak ke udara menuju Gunung Daoset. Dalam perjalanan, dia berhenti di pavilion Batu Roh, di mana dia menghabiskan beberapa poin lebih baik pada kristal Earth Flame, yang bisa dia gunakan sebagai pengganti Earth Flame yang sebenarnya, dan dapat meramu obat dimanapun dia inginkan. Saat ini, matanya benar-benar merah. Meskipun dia telah membuat keputusan beberapa waktu yang lalu, dia selalu suka benar-benar siap. Oleh karena itu, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menelusuri catatan kuno, dan telah belajar tentang betapa brutalnya dan berdarahnya Yayasan Pendirian Tanah Suci. Dia juga tahu bahwa itu adalah kesempatan bagi sekte untuk memamerkan kekuatan mereka kepada yang lain. Semakin dia memahami semuanya, semakin jantungnya bergetar. Itu terutama benar ketika dia membaca tentang bagaimana 800 tahun yang lalu, hanya sekitar 10 murid kembali ke sekte Stream Roh dari jurang pedang jurang. Kebrutalan acara itu membuat Bai Xiaon benar-benar terguncang. Tentu saja, itu adalah insiden yang terisolasi. Menurut catatan, kebiadaban dari kejadian itu 800 tahun di masa lalu adalah karena terpilih yang menakutkan bangkit dari sekte aliran darah. Dia dikenal sebagai Tuan tanpa batas, dan dia menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Bukan hanya sekte Stream Roh yang menderita banyak korban, semua 3 sekte lainnya melakukannya. Hampir semua murid dari generasi itu di 3 sekte lainnya dihancurkan, dan itulah bagaimana sekte aliran darah telah melampaui sekte aliran besar untuk menjadi kekuatan teratas di antara 4 sekte besar. Adapun Master Limitless itu, dia sekarang dikenal sebagai Patriarch Limitless dari sekte aliran darah. Pada kesempatan lain ketika 3 landasan pendirian yayasan dibuka, korbannya tidak begitu mengerikan. Paling-paling, setengah dari murid mungkin mati. Bahkan bagi mereka yang tidak mencapai pendirian Earthring Foundation, selama mereka berhati-hati, adalah mungkin untuk membuatnya hidup-hidup. Meski begitu, tingkat korban 50% membuat Bai Xiaon gemetar ketakutan. Dia benar-benar ingin melewatkan kesempatan itu, dan hanya menyetujui taruhan yang aman dari pendirian Yayasan Mortal Dao dan umur panjang ekstra 100 tahun. Namun, mimpinya adalah tidak hidup lebih dari 100 tahun. Dia ingin hidup selamanya. Aku ingin lebih dari 100 tahun. Aku ingin selamanya. Setelah melihat-lihat catatan kuno, ia pergi dengan mata merah, bahkan lebih jelas tentang bagaimana yayasan pendirian bekerja. Faktor yang paling jitu adalah bahwa dari zaman kuno sampai sekarang, tidak satupun pembudidaya Yayasan Mortal Dao yang pernah mencapai tahap inti emas. Jika dia ingin berkultivasi sampai ke Gold Core, dia harus mencapai pendirian Earthring Foundation. Bahkan level terendah dari level core emas menambahkan umur yang jauh lebih lama daripada pendirian yayasan. Jelas, semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin besar peluangnya untuk hidup selamanya. Aku bisa menghindari situasi ini, tetapi 100 tahun kemudian, bagaimana aku bisa menghindari kematian? Pada saat itu, bukankah aku menyesal tidak mengambil kesempatan untuk mencapai pendirian Yayasan Earthring? Selama 3 bulan terakhir, Bai Xiaon telah bergulat dengan masalah berulang kali. Pada akhirnya, dia mencapai tingkat kegilaan yang membingungkan. Sambil menggertakkan giginya, dia akhirnya membuat keputusan. Aku akan melakukan apa saja untuk bisa hidup selamanya. Dia berteriak ketika dia melangkah ke pedang gagak emas dan menembak ke arah Gunung Daoset. Tak lama setelah murid-murid lain berkumpul, dia muncul.